Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfirotul Karimah dan teman saya Fika Rasida. Kami dari Pendidikan Ekonomi Angkatan 2023. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan berdasarkan konsep pengantar manajemen. Materi yang akan kami sampaikan yaitu pertama, definisi, kedua, gaya pengambilan, ketiga, tahap pengambilan, keempat, proses pengambilan, kelima, faktor yang mempengaruhi, keenam, perubahan dalam keputusan, ketujuh, kualitas keputusan, kedelapan, pengambilan keputusan dalam berbagai kondisi, kesembilan, resiko keputusan, dan yang ke-10 yaitu karakteristik dan pengaruh. Baik, yang pertama yaitu tentang definisi menurut George Arteri. Pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Sedangkan menurut James A. F. Stoner, pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Dari dua pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan itu merupakan suatu pendapat yang dapat menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua yaitu gaya pengambilan keputusan dibagi menjadi 4. 1. Gaya direktif. Cenderung bersifat efisien, logis, pragmatis, dan sistematis dalam memecahkan masalah. 2. Gaya analitik. Hasil keputusan didasarkan atas inputan hasil analisis, dan pengambilan keputusan diambil dalam jangka waktu agak lama. 3. Gaya konseptual. Memecahkan masalah dengan pandangan yang luas dan berani mengambil resiko, dan seringkali menemukan solusi yang kreatif. 4. Gaya perilaku. Cenderung bekerja dengan orang lain dan terbuka dalam pertukaran pendapat. Yang ketiga yaitu tahap-tahap pengambilan keputusan. A. Mengidentifikasi masalah secara jelas atau mudah untuk dimengerti. B. Membuat daftar masalah yang akan dimunculkan dan menyusunnya secara prioritas. C. Melakukan identifikasi dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang lebih spesifik. D. Memetakan setiap masalah, kemudian dibarengi dengan menggunakan alat uji yang akan dipakai. E. Memastikan kembali bahwa alat uji yang digunakan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang berlaku pada umumnya. Yang keempat yaitu proses pengambilan keputusan. 1. Identifikasi masalah atau peluang. Proses dimulai dengan mengidentifikasi masalah yang perlu diatasi atau peluang yang perlu dimanfaatkan. 2. Pengumpulan informasi. Perlu mengumpulkan informasi yang relevan dan akurat yang berkaitan dengan situasi tersebut. 3. Analisis informasi. Harus memahami implikasi dari data yang ditemukan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi situasi. 4. Pengembangan alternatif. Perlu mengidentifikasi berbagai alternatif atau opsi yang dapat diambil untuk mengatasi masalah atau memanfaatkan peluang. Kelima, evaluasi alternatif. Harus mengevaluasi setiap alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Pemilihan keputusan. Setelah evaluasi alternatif, memilih strategi yang dianggap paling sesuai dengan situasi. Keputusan ini harus didasarkan pada analisis yang cermat dan pertimbangan yang rasional. Implementasi keputusan. Mengimplementasikan keputusan yang telah diambil melibatkan mengatur sumber daya, mengkomunikasikan keputusan kepada tim, dan mengawasi pelaksanaan. 8. Evaluasi hasil. Harus terus memantau dan mengevaluasi hasil dari keputusan yang diambil. Kelima, faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. 1. Internal organisasi, seperti ketersediaan dana, SDM, kelengkapan peralatan, teknologi, dan sebagainya. 2.
eksternal organisasi, seperti keadaan sosial politik, hukum, dan sebagainya. 3. Ketersediaan informasi. Seberapa lengkap dan akuratnya informasi yang didapatkan untuk menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang tepat. 4. Kepribadian dan kecakapan. Dalam faktor ini dibutuhkan kebijaksanaan dan ketegasan dalam mengambil keputusan dengan tidak bersifat merugi. 5. Pengalaman. Pengalaman adalah hal yang sangat penting karena banyaknya pengalaman orang tersebut maka ia akan berani dalam menentukan keputusan. Selanjutnya, perubahan dalam keputusan. Dampak perubahan keputusan dikelompokkan menjadi 2 kelompok perubahan. Yang pertama, incremental change. 2. Turbulent change. Incremental change merupakan dampak perubahan keputusan yang dapat diperkirakan beberapa persentase perubahan yang akan terjadi ke depannya berdasarkan data-data yang terjadi di masa lalu. Turbulent change merupakan pengambilan keputusan dalam kondisi perubahan yang sulit untuk diperkirakan. Contohnya bencana alam, perubahan kondisi politik, dan sebagainya. Walaupun data-data tersebut ada, namun kejadian seperti itu belum tentu memiliki kesamaan kondisi dan situasi seperti dulu. Contohnya, seperti jatuh dan bergantinya presiden di Irak, baik sebelum Saddam Hussein maupun pada saat Saddam Hussein. Selanjutnya, kualitas keputusan. Kualitas merupakan mutu dari pekerjaan atau hasil yang telah dicapai dengan proses yang dilakukan. Kualitas keputusan merupakan mutu yang dihasilkan dari hasil keputusan yang telah diaplikasikan secara maksimal dan terlihat hasilnya secara maksimal serta dinilai secara maksimal juga. Kualitas keputusan ada 8. Yang pertama, akurat informasi. 2. Relevansi informasi. 3. Analisis yang baik. 4. Pertimbangan etika. 5. Partisipasi tim. 6. Kepatuhan hukum. 7. Fleksibilitas. 8. Pemantauan dan evaluasi. Selanjutnya, pengambilan keputusan dalam berbagai kondisi. Secara umum, informasi yang masuk kadangkala terjadi dalam berbagai kondisi, seperti kondisi pasti, kondisi tidak pasti, dan kondisi konflik. Dalam kondisi pasti, proses pengambilan keputusan yang dilakukan adalah berlangsung tanpa ada banyak alternatif. Keputusan yang diambil sudah jelas pada fokus yang dituju. Pada kondisi tidak pasti, proses lahirnya keputusan lebih sulit atau lebih kompleks dalam artian keputusan yang dibuat belum diketahui nilai probabilitasnya atau hasil yang mungkin diperoleh. Untuk menghindari timbulnya masalah, sebaiknya melakukan riset terlebih dahulu, mencari informasi sebanyak mungkin, dan mempergunakan beberapa metode pengambilan keputusan. Pada kondisi konflik, maka pengambilan keputusan yang dilakukan akan menimbulkan dampak yang mungkin saja bisa merugikan salah satu pihak. Untuk menyelesaikan masalah, biasanya dilakukan pendekatan secara teori permainan. Dalam dunia bisnis teraplikasi dalam bentuk tawar-menawar harga dan hingga teranalisasi suatu kontrak atau kesepakatan. Berikutnya, risiko keputusan. Pengambilan keputusan yang berisiko adalah dihasilkannya suatu keputusan yang mengandung lebih dari satu kemungkinan hasil berdasarkan beberapa alternatif keputusan yang diambil. Dan karena terdapat beberapa alternatif, maka otomatis terdapat pula beberapa peluang yang sama besarnya. Untuk mengatasi resiko dalam suatu organisasi, baik yang bersifat profit maupun non-profit adalah dengan menerapkan beberapa resiko. Dalam keputusan pasti ada resiko. Yang pertama, resiko informasi. 2. Resiko lingkungan. 3. Resiko finansial. 4. Resiko reputasi. 5. Resiko kepatuhan hukum. 6. Resiko proyeksi masa depan. 7. Resiko teknologi. Dan yang ke-8, resiko kepemimpinan. Berikutnya, karakteristik pengambilan keputusan dan pengaruhnya bagi perusahaan. Dalam pengambilan keputusan, ada faktor yang turut mempengaruhi, yaitu karakteristik sang pengambil keputusan. Karakteristik tersebut secara umum dapat dibagi menjadi 3, yaitu
Pertama, takut pada resiko. Kedua, hati-hati pada resiko. Ketiga, suka pada resiko. Takut pada resiko, karakteristik seperti ini adalah di mana sang decision maker sangat hati-hati terhadap keputusan yang diambilnya. Bahkan, ia cenderung begitu tinggi melakukan tindakan yang sifatnya menghindari resiko yang akan timbul jika keputusan diaplikasikan. Secara umum, pembisnis yang berkarakter seperti ini cenderung melakukan tindakan yang biasanya disebut dengan safety player. Selanjutnya, hati-hati pada resiko. Karakteristik seperti ini adalah di mana sang decision maker sangat hati-hati atau begitu menghitung terhadap segala dampak yang akan terjadi jika keputusan tersebut dilakukan. Namun, bagi mereka yang menganut karakteristik seperti ini dengan kecenderungan kehati-hatian yang begitu tinggi, maka biasanya setelah keputusan tersebut diambil, ia tidak akan mengubahnya begitu saja. Yang ketiga, suka pada resiko. Karakteristik seperti ini adalah tipe yang begitu suka pada resiko, karena bagi dia semakin tinggi resiko, maka semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang akan diperolehnya. Prinsip seperti ini cenderung begitu menonjol dan mempengaruhi besar terhadap setiap keputusan yang ia ambil. Mereka terbiasa dengan spekulasi dan itu pula yang membuat mereka karakteristik ini selalu saja ingin menjadi pemimpin dan cenderung tidak ingin menjadi pekerja. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, jangan lupa sahabat-sahabat sekalian like, comment, share, serta subscribe-nya karena bagaimanapun semuanya sangat kami butuhkan. Bye-bye.